gondang kaloko barongane saking tanah kutus andap asor tepo seliro tansah manunggaling rasa barong iku sejatining mangsa sing kawentar sakti mandarguna tumata lelakuning jiwa tumuju rasa sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Sania Putri. Hari ini saya tidak datang sendiri. Saya membawa sesosok raksasa berwajah harimau dari tanah Kudus. Siapakah dia? Dahulu kala, hiduplah manusia dengan perawakannya yang tinggi besar, kulitnya berbulu doreng, dan wajahnya menyerupai macan yang sangat menakutkan. Dia bernama Singo Barong atau diberi gelar Gembong Kamijoyo. Ia bukan manusia biasa loh. Dia memiliki keistimewaan yang terkenal sakti. Alkisah kesaktian Gembong Kamijoyo ini terdengar sampai ke telinga Prabu Damarwulan di kerajaan Majapahit. Ia pun dipanggil oleh Prabu Damarwulan. Gembong Kamijoyo diangkat sebagai raja hutan di seluruh tanah Jawa. Ini dikarenakan hasrat dan keinginannya yang dapat memangsa manusia dan hewan, sehingga oleh masyarakat mengira dia jelmaan Batara Kala. Akulah raja hutan tanah Jawa. Siapa yang berani mengusik daerah kekuasaan dan ketenanganku akan kumakan. Suatu hari sang Prabu sedang resah karena ada dua orang utusan dari Demak bernama Pentul dan Tembem yang menyebarkan agama Islam di wilayahnya. Sang Prabu pun memanggil Gembong Kamijoyo dan memberikan sebuah tugas. Gembong Kamijoyo, cepat ringkus Pentul dan Tembem. Bawa mereka ke hadapanku. Gembong pun berangkat. Ia menyusuri hutan, ngarai, hingga sungai. Sampai akhirnya ia tiba di hutan Pati Ayam Jekulo Kudus. Di sana ia melihat ada Pentul dan Tembem sedang bersemedi menghindari keramaian. Gembong pun mulai membuat keonaran dengan merusak hutan untuk memancing perhatian. Iya. Dan benar saja, Pentul dan Tembem terbangun dari semedi. Heh, siapa kau? Berani membuat kekacauan di sini? Tanya Pentul. Aku Singo Barong. Kalian berdua harus ikut aku ke Majapahit. Kalau menolak, rasakan ajianku. Wush! Pertarungan sengit terjadi. Awalnya Gembong menang. Namun Pentul dan Tembem bukanlah orang sembarangan. Mereka mengeluarkan ilmu panglemunan, yaitu kemampuan menghilang yang membuat Gembong kebingungan. Waduh, ada yang lihat Pentul lari kemana? Di kiri? Tidak ada. Atau di kanan? Tidak ada juga. Mereka benar-benar hilang.
Dengan kemampuan yang dapat menghilang, Pentul dan Tembem bisa menyerang di mana saja tanpa Gembong Kamijoyo ketahui. Di mana kalian? Jangan bersembunyi. Keluar kalian, hadapi aku. Karena diserang berkali-kali, ia pun tersungkur dan menyerah. Akhirnya, Gembong menyadari bahwa kekerasan tidak akan bisa mengalahkan kesucian hati. Ia memohon ampun dan meminta minuman air bening kepada Pentul dan Tembem berupa asap padukan sebagai tanda pertobatan. Pentul dan Tembem mengabulkan permintaannya, tapi dengan memberikan 2 syarat. Gembong dilarang memangsa jatah Batara Kala dan dilarang memangsa hewan ternak petani karena hewan-hewan itu membantu manusia bekerja di sawah. Baiklah, akan saya laksanakan semua perintahmu dan akan melindungi lingkungan wilayah ini sampai kapanpun. Dan sejak saat itu, Gembong Kamijoyo tidak kembali ke Majapahit. Ia memilih menetap di Kudus dan membantu menyebarkan agama Islam di bawah pimpinan Pentul dan Tembem. Nah teman-teman, itulah asal-usul seni barongan Kudus. Sebuah kesenian yang bukan sekedar tontonan, tapi juga tuntunan bagi kita semua. Bahwa sekuat apapun kita harus tunduk pada kebenaran dan selalu menjaga keselarasan alam. Cerita asal-usul seni barongan Kudus ditulis oleh Rini Esti Utami dan kawan-kawan. Cerita ini dapat kalian baca di buku dengan judul Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan Jepara. Dengan penerbit Balai Bahasa Jawa Tengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Makan sate di warung tenda. Kuahnya gurih, sedap dirasa. Saya pamit undur diri segera. Semoga cerita ini berkenan di dalam jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.